Selamat jumpa kembali, Sobat Soteria. Saya mau melanjutkan tentang pentingnya seorang penderita luka batin mengetahui bahwa ada pengaruh kehidupan masa lampau terhadap kehidupan seseorang pada masa sekarang. Ya, jadi setelah penderita luka batin mencoba menelusuri sumber perasaan, pikiran, ya, dan sebagainya di dalam dirinya untuk bisa memahami, mengerti apakah ada trauma masa lalu yang mempengaruhi semua itu, maka penderita luka batin perlu juga memahami dan mengetahui bahwa kehidupan masa lampau seseorang itu sangat mempengaruhi kehidupannya pada masa sekarang. Nah, kalau seseorang ya mengalami kehidupan yang bahagia pada masa kecilnya, pada masa lampaunya, maka pada masa sekarang pun dia itu cenderung untuk mengalami kehidupan yang bahagia juga, ya. Karena apa? Cenderung kalau orang yang memiliki kehidupan yang bahagia, dia memiliki kepribadian yang sehat, ya. Tapi sebaliknya, jika seseorang mengalami kehidupan masa lampau di masa kanak-kanaknya, kehidupan yang pahit dan menyakitkan, dia cenderung untuk mengalami kehidupan yang tidak bahagia pada masa sekarang, ya. Ya, hanya sayang bahwa banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini, ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang mengalami gangguan kepribadian, kebanyakan hanya bertanya dalam hatinya, kenapa dia menjadi pribadi yang seperti itu, ya? Ya kadang dia tuh tidak bisa menerima diri, ya, sering menyesali diri, ya, kemudian mempersalahkan diri dan menghukum dirinya sendiri. Dan dia juga tidak mengerti mengapa dia menjadi orang yang hidupnya selalu merasa tertekan, ya, selalu merasa hidup menderita. Kadang-kadang tegang, ya, hidupnya penuh dengan ketegangan, stres, ya, dan menjadi orang yang pemarah dan masih banyak yang lain lagi. Dan seringkali orang ini bisa menjadi apa? Frustrasi terhadap dirinya sendiri. Nah, sehingga penjelasan tentang masalah pengaruh kehidupan pada masa lampau terhadap kehidupan seseorang saat ini itu menolong penderita luka batin untuk lebih mengerti tentang reaksi-reaksi emosi, ya, perasaan, tingkah laku, ya, pikiran yang muncul di dalam kehidupannya sekarang ini, ya. Nah, jadi kalau seseorang dalam masa lampaunya menyimpan kemarahan, ya, merasa tertolak karena tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh orang tuanya, maka pada masa sekarang jika ada orang lain yang eh, kurang atau tidak memperhatikan atau mempedulikannya, dia juga cenderung akan memiliki emosi yang sama. Dia akan merasa marah, tertolak juga, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya reaksi emosi, perasaan, tingkah laku, pikiran yang muncul dalam diri seseorang pada masa kini, ya, itu sebetulnya merupakan pemunculan kembali dari reaksi-reaksi emosinya pada masa lampau. Ya, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena semua itu terjadi karena apa? Ada kemarahan, ada kebencian yang terpendam di dalam dirinya yang kemudian ya mungkin terlupakan, ya, dan kemudian tidak diselesaikan. Nah, sehingga ketika ada kejadian atau peristiwa yang mirip dengan kejadian atau peristiwa yang pernah dialaminya dulu, ya, pada masa kecil, nah saat ini ketika dia dewasa mengalami hal yang sama, maka reaksi yang sama pun akan muncul. Nah, sehingga ya itulah kenapa pentingnya seorang penderita luka batin untuk boleh memahami tentang pengaruh masa lampau terhadap kehidupannya masa sekarang. Sehingga dia bisa lebih mengenal dirinya,
dan kemudian diharapkan dia bisa mampu untuk belajar melatih diri untuk mengendalikan semua reaksi emosi ya, perasaan, pikiran atau tingkah laku yang muncul ketika dia mengalami peristiwa yang sama di dalam kehidupannya.